Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apanya biasa kalau mati total fotokopi? Nah, kenapa hasilnya begitu, bos? Ini garis-garis. oke. Naik mikacip. Nah, ini micit. Nah, maksudnya yang dipertanyakan di gambar ini, oke? Yang dipertanyakan di gambar ini itu sebetulnya background garis-garis kayak acak-acakan, kayak nggak beraturan kawan-kawannya. Nah, garis-garis. Sedikit saya bercerita masalah ini. Beliaunya sudah membongkar, bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan sedikit menjawab. Ini ada chat masuk ke WA saya, ya. Oke. Nah, pertama saya akan bacakan ke teman-teman. Itu ada 2 orang untuk hari ini, ya. Setelah ini masalahnya, saya akan baca dulu aja lah WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya apanya biasa kalau mati total fotokopi? Nah, dari kampung kemarin pas sampai mau dikasih nyala tidak bisa nih menyala. Maksudnya ini konsumen, ini kebetulan orangnya ada di Sulawesi Selatan, teman-teman. Tahun 2019, tahun 2018-19 saya sempat mendatangi tempat beliaunya, sehingga karena nomorku yang lama itu masih mereka simpan, si ibu simpan, nggak tahu lantas suaminya atau istrinya yang ngechat, ya. Nah, katanya setelah hari raya, waktu mau hari raya dia liburan mudik di kampung. Tiba-tiba setelah ini baru sampai dari kampung, hari ini tanggal 28 April ya, tahun 2023, teman-teman. Nah, tiba-tiba begitu di on katanya mesinnya itu langsung matol. Sepertinya cuma lampu power nyala ini. Ini biasa terjadi, teman-teman, ya. Ini biasa terjadi. Tapi sebelum saya lanjut ke masalah yang kedua, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan dulu sumbangkan jari-jarinya untuk menekan tombol subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dira Yuris, oke. Like-nya juga boleh lah, like-nya kawan-kawannya. Nah, sebelum saya menjawab, ini ada yang kedua. Kebetulan beliaunya, mungkin teman-teman tahu, waktu saya buat video kerja overhaul mesin di Teluk, daerah Sulawesi Selatan, Makassar. Nah, sebetulnya senior saya, Bos Arwan, mudah-mudahan beliaunya menonton. Ini saya sudah izin tadi, Bos, ini bakalan saya bahas di channel saya, ya. Ya, paling tidak untuk saya share ke teman-teman yang lain, ya. Tentunya teman-teman para pengguna mesin fotokopi. Cuma sedikit ada agak nggak jelas, kawannya. Hasilnya. Oke, jadi gambarnya hitam-hitam seperti ini, kawan. Oke, mudah-mudahan teman-teman melihat. Nah, ini saya bacakan chatnya. Mas, apa ini begini hasilnya? Bos, kita banyak pengalaman, maksudnya bosnya itu saya sedikit sempurnakan. Nah, sempat menelpon. Nah, ini rekamannya. Tunggu dulu, saya ulang. Udah. Kenapa hasilnya begitu, bos? Ini garis-garis. Oke. Naik mikacip. Nah, maksudnya yang dipertanyakan di gambar ini, oke? Yang dipertanyakan di gambar ini itu sebetulnya background garis-garis kayak acak-acakan, kayak nggak beraturan kawan-kawannya. Nah, garis-garis. Sedikit saya bercerita masalah ini. Beliaunya sudah membongkar, bahkan tadi malam, ya. Tadi malam itu sempat diperlihatkan juga saya waktu ngetes dikira HVT-nya.
sama si bosnya ya. Digantilah HVT-nya dan itu bagus ya, hasilnya bagus, sempat bagus. Dan masalah paginya itu muncul lagi masalah seperti ini, yang background seperti di gambar ini kawannya, acak-acakan, cuma kurang terang gambarnya yang difotokan ke saya itu. Jadi sempat saya pandu lewat telepon langsung tadi, bahkan saya peragakan langsung karena saya sedikit agak lupa program ya. Akhirnya saya sempat nyalakan mesin di tempat saya. Jadi beliaunya sudah tanya kalau apa saja yang sudah dibongkar bos, apa saja yang sudah dibersihkan, apa saja yang sudah dicek. Nah, beliaunya ngomong yang sudah saya cek itu saya sudah bersihkan cas atas bawah, transfer atau primary atas dan bawah. Kemudian kedua lampu scanner dengan mirror itu sudah dibersihkan semua, mantap lah. Kemudian lensa CCD sudah dibersihkan, mantap lah pastinya. Kemudian laser sudah dibersihkan, mantap lah pokoknya kawan. Bahkan HVT sudah diganti dan tetap hasilnya seperti itu. Nah, jadi saya lanjutkan dulu. Ini langsung saya jawab kawannya. Nanti kita bahas, nanti kita jawab masalah mesin yang mati total itu. Bukan mati total sih, pastinya kemungkinan itu cuma layar itu tidak menyala dan lampu power saja mungkin yang menyala itu. Cuma saya belum balas komentarnya ibu itu. Nah, akhirnya saya lanjutin di masalah mesin si dari Makassar dulu ya, dari bos toko Rizky Agung ya. Nah, akhirnya saya mencoba memberikan trik untuk mengerucutkan persoalannya supaya gampang didapat ya, tanpa kita melihat memfungsikan masalah scanner atau lewat ADF, lewat kaca itu kita tidak fungsikan. Akhirnya saya arahkan untuk bos tabe dulu bos ya, saya tidak ngajarin, sebetulnya saya masih belajar juga ya. Akhirnya saya pandu suruh bos coba masuk program cari print baik itu print history atau print apalah ya di program mesin itu, karena saya nggak di depan mesin ya. Yang jelas pernah saya pandu, pernah saya buat video itu bagaimana tidak motokopi lewat scanner, lewat kaca manual atau lewat ADF. Nah, teman-teman bisa masuk program bintang 28 bintang copier, kemudian option, kalau nggak salah option atau function itu option ya. Nah, teman-teman nanti cari di situ ada print atau his print ya, atau print history ya. Nah, akhirnya si bos ini lakukan print history. Dia bilang kok banyak ya, memang banyak bos, nanti sampai selesai berapa lembar, ada sekitar 4 lembar. Apa yang terjadi kawan-kawan? Nah, yang terjadi itu adalah begitu dia kasih lihat, karena saya sambil video call, ternyata hasilnya bagus. Jadi yang garis-garis seperti yang dikirimkan saya gambarnya itu tidak muncul, sama sekali tidak muncul dari lembaran keempat ya, karena ada 4 lembar itu keluar, itu sama sekali tidak ada hasil. Tidak ada garis-garis, hasilnya bagus, mantap lah pastinya. Nah, jadi si Pak Bosnya bertanya, jadi Ben apanya? Kalau saya memprediksikan itu antara bagian atas. Pertama, laser aman bos pastinya. HVT sudah pasti aman. Cas primary atas bawah itu aman. Jadi yang masalah apa? Antara CCD atau mungkin ada gejala atau ada trouble di bagian IC CCD, atau yang jelas itu bagian CCD, karena waktu saya tanya bagaimana dengan lensanya bagus bos. Lah bagus mas, sudah saya bersihkan, sudah saya kasih cilak bersih. Kemudian kaca mirrornya sudah dibersihkan juga, aman. Nah itu, jadi saya bilang coba si bos teskan saja di mesin yang lain, ambil CCD dari mesin lain. Nah sampai sekarang belum ada kabar. Jadi cara mengatasinya seperti itu. Pada saat teman-teman mengalami acak-acakan, memang kadang bagus, kadang hilang, kadang hilang, kadang muncul. Itu sudah ada gejala kerusakan di bagian CCD. Ya, nggak perlu lari kemana-mana, nggak perlu membongkar laser, membongkar CCD. Itu untuk membuktikan kalau masalah komponen yang lain yang saya sebutkan itu aman. Berarti kita patokannya larinya tinggal bagian CCD, supaya
kecil, kita kerucutkan dulu, kita cari persoalannya. Nah, ternyata aman. Saya belum juga dapat jawaban. Yang jelas itu kemungkinan besar kalau saya itu dari bagian CCD, entah IC-nya, entah elko-nya, entah transistornya yang bermasalah. Saya juga kurang tahu karena saya tidak di tempat si bos. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ini juga seringkali saya bahas di video-video sebelumnya, tapi saya di sini memperjelas mungkin karena teman-teman ini teman-teman yang sudah mudik kan, liburan panjang, yang saat ini mengalami tiba-tiba mesinnya matol, yang menyala cuma lampu power ya, lampu power di bagian panel itu biasanya yang sering saya jumpai dan saya sudah buktikan mesin yang sudah 4 tahun yang diponis membernya rusak, ternyata saya cuma membersihkan RAM. Ini gratis bos ilmunya. Coba kalian bersihkan RAM-nya. Teman-teman buka RAM yang ada di member atau memori ya. Teman-teman bisa bersihkan menggunakan penghapus pensil. Kalian bersihkan saja. Ya, kasih sebetul-betulnya, bersih betul-betul. Baru kalian tes tancap. Nah, selain itu teman-teman juga bisa, kalau seumpama teman-teman mancing lah ya, buka soket-soket yang ada di member, cabut pasang, kemudian pastikan untuk betul-betul ngepres. Kalian bisa coba langkah ini. Saya sudah beberapa tempat dan sudah beberapa mesin saya sering lakukan sebelum mengganti alatnya ya. Itu karena biasanya mesin memang kalau lama ditinggalkan, apalagi colokannya dilepas ya, colokannya dilepas, dimatikan mesin, itu sering saya jumpai seperti itu. Masalahnya cuma di RAM teman-teman ya, cuma di RAM-nya. Oke, jadi mungkin videonya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, khususnya pengguna mesin fotokopi yang mengalami masalah mesinnya matol. Bukan mati total sih, layarnya mati, cuma yang menyala itu lampu power. Karena dari awal historinya mesin itu karena persoalan ditinggal karena pulang kampung mudik karena mau lebaran, dan tiba-tiba masalahnya seperti itu. Itu rata-rata, selain kabel-kabelnya digigit tikus ya, selain kejadian problem-problem yang selain masalah digigit tikus ya. Tapi kalau tiba-tiba masalahnya seperti itu yang sering terjadi adalah masalah RAM-nya yang bermasalah ya, RAM-nya bisa kotor. Nah, kalian bisa lakukan caranya seperti itu teman-teman. Nah, sementara yang pertegas yang kedua itu, kalau hasilnya hitam-hitam gak karuan, kalian bisa lakukan langkah pertama sebelum membongkar komponen-komponen yang lain. Kalian print lewat dalam, print history. Terserah kalian mau print historinya, kalian mau print, ada berapa pilihan itu, silahkan print lewat dalam tanpa menggunakan kaca manual atau menggunakan ADF. Kalau seumpama itu hilang, hasilnya bagus, berarti kalian tinggal mencari masalah di bagian atas, bagian CCD, mirrornya kalian ngecek ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, kalian dukung saya dengan menekan tombol like kawan. Yang baru berkunjung jangan lupa juga subscribe-nya, tekan subscribe-nya dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di video-video setiap kali saya publik video. Dan pasti saya berusaha untuk publik video itu setiap jam 5 sore. Mungkin kalau daerah-daerah Jawa, daerah Jakarta itu sekitar jam 4. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.